Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah pikir, di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah janganlah dibela, nanti hilang akal di kepala. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuan yang membuat kasar. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Barang siapa yang perkataan kotor, boleh diumpamakan mulutnya itu ketor. Tanda orang yang amat celaka, aib di dirinya tiada ia sangka. Pasal kelima, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, memeliharakan daripada yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, belajar dan bertanya tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepada ketika bercampur dengan orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Sallallahu ilaha illallah sadana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jantung kita masih berdetak, kaki masih dapat kita langkahkan, tangan masih dapat kita ayunkan menuju ke rumahnya Masjid As-Sahal, Kampung Wonosari. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini Allah nilai dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Selawat bagaikan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya yang kita harapkan di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat, yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya. Dengan banyak bersolawat Allah mudahkan segala urusan. Dengan banyak bersolawat Allah kabulkan doa yang baik-baik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua beserta pengurus Masjid As-Sahal yang kami muliakan, Bapak Ibu jemaah yang tak bisa sebutkan satu persatu, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, insya-Allah semuanya dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita yang rutin setiap subuh Jumat, hari penuh berkah, hari paling baik, berjumpa dengan orang-orang baik di tempat yang paling baik pula. Mudah-mudahan kajian rutin setiap Jumat subuh ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini ada TV 2 nampak ni Pak, luar biasa Pak Edi. Nanti akan di-share kajian subuh insya-Allah. Tidak hanya bermanfaat bagi audien jemaah kita, tapi di luar sana orang nanti akan menonton potongan-potong video oleh Pak Edi. Mudah-mudahan Pak Edi masuk syurga dengan HP-HP-nya sekalian insya-Allah. Amin. Itu cara menyenangkan Pak Edi, Pak. Alhamdulillah, kajian gurindam kita sudah masuk sekarang ini pasal keempat. Kemarin pasal 1, 2, dan 3. Sekarang pasal 4, 5, dan 6. Di mana-mana kajian gurindam 12 inilah paling cepat kajian gurindamnya. Biasanya pasal 1 palingan 2 bait. Pasal 3, 2 bait. Di Riau, Dr. Mustafa Umar itu per bait-bait berjelaskan. Pasal 1, 1 bait, 2 bait, bait ketiga, bait keempat.
Kita 3 pasal sekali pertemuan, Masya Allah, luar biasa jemaah kita. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, visi kita adalah bagaimana kita membumikan Gurindam 12 dan melangitkan Gurindam 12 mahakarya Raja Ali Haji. Beliau seorang sastrawan, pujangga dan seorang ulama. Kita akan mencoba mengupas kajian-kajian hikmah pelajaran dari Gurindam 12 yang sudah kami tulis dalam buku Harmonisasi Gurindam 12. Yang belum dapat buku hubungi kami. Yang sudah tinggal baca aja lagi. Ya Pak? Dah, selesailah Ustaz Satrio. Menyampaikan sudah, membuat buku sudah, tinggal jemaah lagi. Ibu terhormat, Gurindam 12 pasal keempat itu terkait hati. Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah janganlah dibela, nanti hilang akal di kepala. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuan yang membuat kasar. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Barang siapa yang perkataan kotor, boleh diumpamakan mulutnya itu ketor. Tanda orang yang amat celaka, aib di dirinya tiada ia sangka. Pasal kelima, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, memeliharakan daripada yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, belajar dan bertanya tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepada ketika bercampur dengan orang ramai. Pasal ke-6 Gurindam 12. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cahari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Kita akan jelaskan. Nah, pasal 4 Gurindam 12 terkait hati. Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Hati ini kalau dia baik, maka perbuatan akan baik pula. Tapi kalau hati ini rusak, hati ini kotor, hati ini busuk, maka perbuatannya akan rusak pula. Maka sebuah hadis menjelaskan, ada segumpal, ada sebongkah anggota tubuh kita, kalau dia baik pula perbuatan. Tapi kalau rusak yang sebongkah hati tadi, maka dia akan rusak pula. Nah, kita berbicara soal hati ini terkait dengan bukan bentuknya. Kalau bentuknya itu disebut dengan, kalau ilmu kedokteran barangkali itu apa namanya Pak? Hati jantung, ya Pak? Ya. Tapi kita bukan nengok dari fisiknya, tapi dari fungsi hati tersebut. Maka kalau orang hatinya itu zalim, maka segala anggota pun akan ikut rubuh. Kenapa? Tangan ikut, mata ikut, kaki ikut. Kenapa? Sumbernya adalah hati. Nah, maka Gurindam 12 pasal 4 bait pertama, hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Ada orang jahat,
Kalau sudah berniat dia tak baik, dia maling, dia mencuri, dia narkoba, sudah terbesit di hati ini, maka anggota semuanya akan ikut pula. Betul? Tangan akan ikut mengambil, kemudian mulut ikut pula berjanji dengan kawan, kaki ikut pula melangkahkan. Betul? Maka semuanya ikut. Itulah makna gurindam pasal 4. Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Tapi kalau hati ini baik, terjaga, terpelihara, sering mendengarkan kajian, banyak istighfar, ala tatma'innul qulub, hanya dengan mendengar Allah hati akan menjadi tenang. Itulah zikir kita, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak beristighfar, apalagi ini di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang hurum, bulan yang Allah muliakan. Berbanyaklah menenangkan hati dengan zikrullah. Ini kalau kajian tasawuf lebih panjang lagi nih Pak. Di gurindam ini Pak bisa ditarik ke tasawuf, bisa. Kemudian ke adab etika bisa. Di segi pemerintahan ada, lengkap sudah di gurindam 12. Oleh karena itu ini mesti kita kaji, mesti kita lestarikan. Di mana bumi pijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan berkerudung. Kita tinggal di bumi Melayu, maka mesti kita tegakkan nilai-nilai, mesti kita gali kearifan lokal gurindam 12. Ibu terhormat, tidak banyak yang bahas ini Pak, tidak banyak, bisa dicek di mana-mana tausiah, tidak banyak. Ini berkat kita berpikir apalagi tema, maka muncullah gurindam 12. RI sampai pasal 9, tinggal 3 lagi, pasal 10, 11 dan 12. Nah, kita sudah masuk pasal ke-4. Nah, lanjutkan pasal 4. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Dengki, iri, hasad sumbernya lagi-lagi yaitu hati. Apa itu hasad? Apa itu dengki? Orang tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang mendapat orang mendapat nikmat, beli mobil baru, dia demam. Tetangga beli rumah baru, dia sakit. Tapi kalau kawan sakit, dia ketawa. Ini semuanya hati. Hasad, dengki. Maka kata Nabi, wa iyyakum wal hasada, hati-hati kalian terhadap sifat dengki. Fa innal hasada yakul hasanat, dan sifat dengki hasad akan memakan kebaikan. Dengki kita nengok orang, tak senang menengok orang mendapat nikmat, itu baru dengki 50% Pak. Ada orang beli rumah baru, tak senang kita, 50% baru dengkinya. Tapi kalau sudah masuk menghasut, iyalah dia kaya, dia memelihara tuyul. Mulai hasut, mulai fitnah. Tetangga kita banyak harta ya, jabatannya banyak, iya dia pelihara tuyul, dia minta ke setan, mulai menghasut, baru 100% genap hasad dengkinya. Lagi-lagi sumber daripada hati. Maka kalau dengki hasad itu 100% mulai menghasut orang, mulai memfitnah orang, maka kata Nabi, fa innal hasada yakul hasanat, akan memakan, akan terhapus, akan terkikis kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ustaz Satria kalau dengki, iri menengok orang lain, menfitnah orang saya jatuhkan orang lain, tak senang menengok orang, maka hilang pahala ceramah, hilang pula pahala menulis buku ini. Kenapa? Dengki, iri, hasad. Maka dalam gurindam 12, apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Baik ketiga, mengompat dan memuji, hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir kalau memuji orang itu sekedarnya. Kadang-kadang pujian itu menjadi racun dia.
Bapak ini memang baik, betul, rajin sedekah, lebar hidungnya. Oleh karena itu, memuji sekedarnya, jangan terlalu memuji orang, nanti tak sesuai kenyataan orang akan kecewa. Maka mengumpat dan memuji, hendaklah pikir di sebelah banyak orang yang tergelincir. Itulah kalau caleg-caleg, Pak, datang kepada kawan, ini kalau kamu mau maju caleg ini, bisa gol kita nih, dapat 1 kursi nih. Didorong sama kawan, kamu kan punya uang, punya nama, punya titel, punya masa, kita siap bantu. Wah, banyak memuji orang, isu banyak orang tergelincir, tahu-tahu tak terduduk jadinya. Kenapa? Karena sering dipuji, diangkat, betul. Betapa banyak caleg-caleg yang kecewa, duit banyak habis, selama dipuji-puji orang, ketua, macam-macam lah kan, terlalu dipuji, akhirnya apa? Banyak orang yang tergelincir. Oleh karena itu, baik ketiga, mengumpat dan memuji, hendaklah pikir di sebelah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah janganlah dibela, nanti hilang akal di kepala. Orang yang pemarah jangan dibela. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Ada orang pemarah, ada, Pak. Kalau dia marah, itu asalnya dari dia sendiri, bukan dari setan. Kalau dia sudah marah, baru masuk setan di situ. Karena pintu-pintu setan itu salah satunya marah. Kalau sudah marah, masuk setan. Ini kadang-kadang saya pemarah ini gara-gara setan ini. Setan pula disalahkan dia. Kata setan, tak ada saya, kata dia. Apa pula saya disalah-salahkan? Jadi marah itu asal daripada diri sendiri. Ketika dia sudah marah, barulah masuk setan. Maka seperti bola dia. Bola disepak ke sini, disepak ke sini, disepak ke sini, tak punya daya. Maka orang kalau sudah marah, hilang akal di kepala. Betapa banyak orang terlalu marah dengan suami, dibakarnya suaminya. Iya, Pak Ketua. Betapa banyak orang marah sama istri, macam-macam lah. Betul, Pak. Kenyataan, tengoklah. Polisi bakar polisi, betul. Tengoklah situasi dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak realitas terjadi. Maka ada orang marah, jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Kenapa? Karena kepalanya ini sudah dikendalikan oleh setan. Baik, berikutnya, barang siapa yang sudah besar janganlah kelakuan yang membuat kasar. Kalau sudah besar jangan jali, jangan jahat kepada orang. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Bakhil, kikir jangan dipelihara. Kenapa? Itulah perampok yang amat gagah. Ada orang yang bakhil, pelit. Duit banyak, duit hilang 1.000 rupiah, habis waktu mencari duit 1.000 rupiah. Duit banyak, sedekah jarang, mau haji tak mau, umrah tak mau, maunya numpuk harta. Maka bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Maka hilangkan sifat bakhil dengan apa? Dengan banyak bersedekah, dengan banyak berzakat, dengan banyak membantu orang. Harta yang kita miliki akan pindah ahli waris nanti. Harta yang sesungguhnya yang diinfakkan di jalan Allah. Perbanyak sedekah, apalagi sedekah di waktu subuh. Tadi saya datang sedekah subuh. Janji Allah orang banyak bersedekah, berinfak. Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali amr sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah ibarat menumbuhkan satu benih menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai menjadi 700 kali lipat. Oleh karena itu, bakhil, kikir jangan dipelihara, karena itulah sesungguhnya perampok yang amat gagah.
Barang siapa yang perkataan kotor boleh diumpamakan itu kotor. Orang yang berkataan jelek, perkataan tak baik, berarti mulutnya itu jelek. Itu maknanya. Oleh karena itu perkataan yang baik-baik, mengajak orang, amal ma'ruf nahi munkar. Ini ada orang sikit-sikit ada perkataan kotor kali. Orang berkata kotor maka umpama mulutnya itu sangatlah jelek pula. Tanda orang yang amat celaka aib di dirinya tiada ia sangka. Orang tidak tahu dengan aibnya, maka itulah orang yang amat celaka. Apa kekurangan saya? Saya ini kekurangannya jarang ke masjid. Saya ini kekurangannya kurang baca Quran. Saya kekurangannya sering memfitnah orang. Saya kekurangan sering menjelekkan orang. Kekurangan aibnya kita yang lebih tahu. Ada orang aib tidak tahu dia, Pak. Aib orang lain tahu dia. Itulah pepatah lama mengatakan, debu di seberang lautan tampak, tapi gajah di depan mata, di pelupuk mata tak tampak. Oleh karena itu banyak menengok aib kekurangan kita. Ada orang menengok orang aib orang lain, tahu dia A, B, C, D, Z, tahu dia, hafal semua. Kekurangan dirinya tak tahu dia. Maka kata Nabi, tuba liman sigalahu ayabu anu yubin nas, beruntung orang yang sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat mencari membuka aib orang lain. Maka daripada menengok aib orang lain, tengok diri kekurangan diri kita. Oleh karena itu aib, tanda orang yang amat celaka, aib di dirinya tiada ia sangka. Apa Ibu dimuliakan Allah SWT, lanjut pasal 5. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, dia kepada budi dan bahasa. Dari bahasa, dari budi, dari cakapnya tahu kita ini orangnya orang berbangsa, ini orangnya orang intelektual, ini orangnya orang tak baik, ini orangnya orang tak betul. Nampak dari budi dan cakapnya jelas. Betul? Ada kawan kita, kalau kita tengok dia mendengar, tengok dia bercakap, kalau dia berbicara, nampak ini orang pendidikan ini. Oh, ini orang tak pendidikan ini. Ini orangnya asal-asal ini orang tak betul. Dari cakap budi bahasanya pun nampak. Jika hendak orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Nengok orang yang mulia atau tidak, nengok dari perangai, dari kelakuannya. Kalau kelakuannya baik, itu orang yang baik. Kayak Pak Edi ini kan, insya-Allah jarang-jarang kayak beliau ini hadir kajian-kajian di Masjid Al-Uswa, rekam buat video di Masjid Zulfirdaus, di sini juga alhamdulillah. Maka nengok orang yang mulia, tengoklah kepada kelakuannya. Jika hendak orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Inilah orang yang hebat. Semakin berilmu semakin tunduk, semakin berilmu semakin tawadu. Tak ada istilah puas dengan ilmu. Bertanya, belajar, bertanya, belajar, tiadalah jemu. Maka kita tengok orang-orang yang seperti itu, itulah orang-orang yang berilmu sebenarnya. Baru ilmu 2 hadis dapat, baru saya yang paling hebat. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, semua dibid'ahkan dia. Hadis baru 2 hafal. Itu pun kalau buka laptop. Kalau mati laptopnya hilang bahannya, Pak. Oleh karena itu tengoklah orang, kalau dia banyak bertanya, banyak belajar, itulah orang yang berilmu dia. Lanjut. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepada ketika bercampur dengan orang ramai. Baik si fulan itu, tengok ketika dia bermasyarakat, tengok dia ketika kita berkumpul berjamaah, bersama-sama, betul? Nampak di situ tuh.
Tapi kalau tak pernah, tak mau bersama, tak mau berkomunitas, tidak mau berjamaah, belum dikatakan baik lagi. Terakhir pasal ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Carilah orang yang seperti ini. Ibarat obat cakapnya. Kawan untuk berketawa-ketawa, ciki-ciki banyak sekali. Tapi kalau kawan untuk sedih, diajak untuk sedih, jarang-jarang, Pak. Carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cakapnya bisa menjadi obat bagi kita. Cakapnya itu bisa membuat kita menjadi tenang. Cakapnya itu bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Nah, ini karena cakap 1, 2, 3, ABC, 1 pun susah kita nak melihat cakap betul atau tidak. Betul? Oleh karena itu pilihlah, carilah akan sahabat yang bisa dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari guru, cari ustaz, cari ulama yang mengerti persoalan-persoalan apapun. Berguru kepada dia. Maka Imam Syafi'i itu habis berguru dengan si ini, si fulan ini, dah ada ilmunya lagi, pindah ke yang lain. Mana yang paling alim, mana yang paling banyak ilmunya, beliau menuntut di situ. Sampai habis ilmu guru tersebut, menuntut lagi tempat lain. Maka ini Gurindam 12. Cari olehmu apa tadi? Cari olehmu akan guru yang boleh, yang tahu setiap seteru. Itulah orang yang berilmu, berguru kepada dia. Nah, cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Nah, ini terkait pasangan. Kalau tidak satu visi, tidak satu hati, tidak satu frekuensi, susah kita. Nah, akhirnya terjadi nanti ujung-ujungnya macam-macam. Oleh karena itu, cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Dia patuh, mengikut, tunjuk agar kita didengar dia. Nah, tapi kalau dia tinggi pula setelannya, tinggi pula cakapnya, tinggi pula nadanya, susah jadinya. Betul? Betapa banyak kita tengok tengah masyarakat antara suami dan istri pisah, antara anak dengan orang tua menjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah. Oleh karena itu, cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Ini patut kita tengok, patut kita amalkan, apalagi untuk anak-anak kita yang akan berumah tangga. Betul? Nah, menantu kita tengok dulu, tes dia, tengok agamanya, tengok sholatnya. Betul? Artinya dia mengikut. Nah, cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Orang yang setia sangatlah penting. Cari dia. Mana setia kawan, cari. Jadikan dia sebagai kawan. Nah, jam berapa nih Pak Edi? Tak gerak jamnya Pak Edi. 1:30, pantasan. Awak tadi semangat sekarang. Kok nak gerak-gerak jamnya? Nah, cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Jadi carikan abdi, orang yang mau bekerja dengan kita, tapi jangan tengok daripada baiknya, tapi jangan tengok budinya. Kalau kita tengok ini banyak budinya ke kita, tapi tengoklah kebaikannya. Kalau standarnya kebaikan orang, nanti akan lain cerita. Tapi kalau standarnya baik, insya Allah baik pula hasilnya. Oleh karena itu, lepasan Gurindam 12 pasal 6, Makarya Raja Ali Haji. Mungkin kita diskusi sedikit, 5 menit. Kalau ada pertanyaan, kita akan jawab. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Silakan Bapak Ibu semua. Ini mesti dijaga suara ni Pak Edi, Pak Haji. Nanti jam Jumat khatib di Masjid Al-Azhar Pertimpian. Malam nanti di RI jam 8 sampai jam 9. Mesti jaga.
Besok subuh Sabtu di Masjid Al-Mu'izzah Tokojo Kijang, Bintan. Sore di Ganet. Si jaga suara nih. Kalau tidak, setidaknya kita ngambil hikmah pelajaran, ambil akibat dari Gurindam 12, pasal 4, 5, dan 6 dari Raja Ali Haji, pahlawan nasional di Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Aziniyah wa kuluniyah, doa yang baik-baik dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana. Ilahana ya ilahana min dina wa dunyana ya Fatahu ya Fatahu ya Fatahu ya Alimu Ibtakulubana ala tilawatil Quran wa taqulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.